kanan kiri, putar-putar jari. Kanan kanan kiri, kanan kanan kiri, kanan 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 kiri, kanan 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 kiri, kanan 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 kiri, kanan kanan kiri, kanan 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 kiri, putar-putar jari. Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia memiliki visi untuk menjadi rumah sakit pendidikan utama yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam pelayanan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan. Dengan moto melayani bukan dilayani, kami percaya bahwa berbagi dan peduli yang tinggi dapat menunjang proses pelayanan dan penyembuhan secara holistik di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Kami selalu memberikan tujuan untuk memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif di bidang medis secara optimal, serta tidak lupa mengembangkan tugas pendidikan dan penelitian untuk kepentingan khalayak masyarakat. Dengan semangat melayani bukan dilayani, inilah Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia.
Ya, sekali lagi selamat malam, Shalom Bapak Ibu. Kita bertemu kembali di dalam acara webinar kita pada malam hari ini kerjasama dengan Rumah Sakit UKI dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-50 tahun dengan alumni SMPK 3 Jakarta. Malam hari ini sebelum kita akan memulai dengan mendengarkan webinar kita pemaparan oleh dokter yang akan disampaikan tentang kanker payudara. Seperti biasa kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan sebagai awal langkah perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberkati sepanjang perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu sebelum kita akan mulai kita akan memperhatikan atau melihat kembali tayangan dari video Rumah Sakit UKI. Silakan host yang akan memutar video. Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia memiliki visi untuk menjadi rumah sakit pendidikan utama yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam pelayanan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan. Dengan moto, melayani bukan dilayani, kami percaya bahwa berbagi dan peduli yang tinggi dapat menunjang proses pelayanan dan penyembuhan secara holistik di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Kami selalu memberikan tujuan untuk memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif di bidang medis secara optimal, serta tidak lupa mengembangkan tugas pendidikan dan penelitian untuk kepentingan khalayak masyarakat. Dengan semangat melayani bukan dilayani, inilah Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia.
Demikian Bapak Ibu telah kita saksikan bersama tadi tayangan video tentang Rumah Sakit UKI Jakarta. Baik, selamat malam Bapak Ibu hadiri sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin, perkenalkan saya Teti Manurung yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu hadiri sekalian, langsung saja kita memasukin acara inti kita pada malam hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini, sehingga Rumah Sakit Umum UKI bekerja sama dengan alumni SMP K3 Angkatan 77 Jakarta dapat memberikan edukasi kesehatan sekaligus dalam rangka Rumah Sakit Umum UKI menuju 50 tahun. Nah, pada kesempatan ini kita sama-sama akan mendengarkan penyampaian materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Monica Yolanda Utami, Embiomed Spesialis Bedah, yang praktek di Rumah Sakit Umum UKI. Marilah kita sama-sama mengupas tuntas topik kita pada malam hari ini tentang kanker payudara. Nah, demi kelancaran webinar ini, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib. Jadi peserta ada harap menonaktifkan suara selama webinar berlangsung dan dapat mengikuti acara webinar dengan kondusif. Kemudian peserta mohon untuk mengisi link registrasi yang akan diberikan pada kolom chat oleh panitia untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian peserta dilarang untuk menyinggung siapapun dalam hal sarah dengan maksud dan tujuan yang tidak baik. Bagi peserta yang akan bertanya, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat dan akan dipilih pada saat sesi tanya jawab. Jadi, untuk sesi tanya jawab kita akan diadakan setelah narasumber menyampaikan sesi materinya. Kemudian peserta dengan 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan saldo Dikita Money dan itu nanti akan dipilih oleh panitia. Jadi bagi Bapak Ibu dapat mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya ya. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Monica, dan mohon izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Monica sendiri. Boleh ditayangkan? Saya akan bacakan untuk CV dari Dr. Monica. Jadi untuk narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Monica Yolanda Utami, spesialis bedah, yang lahir dari Padang Sidimpuan 27 Mei 1984, yang beragama Katolik. Saat ini Dr. Monica statusnya sudah menikah. Untuk Dr. Monica sendiri lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di tahun 2009. Kemudian lulus S2 Kedokteran Keluarga Fakultas Kedokteran UNS di tahun 2017. Kemudian lulus spesialis bedah di Fakultas Kedokteran UNS tahun 2018. Di tahun 2018 sampai 2019, Dr. Monica menjadi spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Limpung. Di Rumah Sakit Umum Daerah Limpung, kemudian dari tahun 2020 sampai sekarang, Dr. Monica ini spesialis bedah di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Mas Mitra. Dan saat ini Dr. Monica sendiri menjabat sebagai Bendahara PABI Jaya. Baik. Kemudian untuk kita akan langsungkan untuk penyampaian paparan materi kita kepada Dr. Monica. Kami persilakan. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam Dokter. untuk jajaran direksi Rumah Sakit Umum UKI, kemudian juga dengan para alumni SMP 33 semuanya, dan juga para peserta Zoom webinar kita malam hari ini. Malam ini saya akan membawakan untuk masalah kanker payudara, yang mana sebenarnya kita tahu ya, kanker payudara itu angkanya cukup tinggi di Indonesia dan juga di dunia.
Nanti sebenarnya bukan hanya untuk kanker payudara, tapi juga saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita membedakan tumor payudara itu apakah dia jinak atau ganas. Nanti di sini nanti ada penjelasannya. Dan di akhir acara nanti mungkin kita boleh eh, sharing atau mau bertanya boleh nanti. Oke, slide-nya. Oke, saya mulai. Eh, Kanker payudara itu tadi saya sudah bilang ya terbanyak nomor satu di Indonesia. Kasusnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Karena mungkin bisa juga apakah dari pola hidup, kemudian bisa juga eh, kasusnya semakin bertambah banyak dengan lifestyle kita sekarang ya. Itu semakin banyak dan juga angka kematiannya juga semakin meningkat gitu. Biasanya 70% ini dia terdeteksi di stadium lanjut ya, karena apalagi di Indonesia terutama ya, biasanya datang itu ke kita sudah dalam kondisi yang sangat apa ya, sangat lanjut. Contohnya biasanya karena sudah ada luka di payudara, kemudian sudah kondisi pasiennya juga sudah tidak baik, biasanya sudah menyebar sampai ke paru-paru atau ke otak ya, sehingga karena ditemukannya pada stadium lanjut, sehingga angka kematiannya juga menjadi cukup tinggi, gitu. Sehingga sebenarnya kalau untuk kanker payudara ini ya, kalau kita temukan dia di stadium awal, sebenarnya kita tidak bisa bilang kanker ini dia sembuh, enggak. Tapi kita eh, memposisikan pasien kanker ini dengan angka ketahanan hidup. Jadi biasanya ada 5 year survival atau 10 year survival. Dengan itu, kalau diketahui di stadium awal, biasanya prognosisnya atau angka ketahanan hidupnya itu akan lebih panjang gitu. Sehingga sebisa mungkin kalau bisa kita juga berpartisipasi atau juga eh, apa menyadari kalau eh, apalagi perempuan ya, kalau misalnya mulai ada benjolan, nah itu kita harus segera periksa gitu. Slide berikutnya. Nah, ini saya dapatkan dari data Kemenkes ya, sehingga karena tingginya angka tadi itu, angka kematiannya dan juga ditemukannya dengan stadium lanjut, sehingga dari Kemenkes membuat strategi nasional penanggulangan untuk kanker payudara. Ya, yang pertama dia ada 3 pilar, yaitu satu promosi kesehatan. Contohnya seperti ini ya, seperti menggunakan webinar atau mungkin di puskesmas. Jadi sebenarnya untuk promosi kesehatan itu harusnya diawali dari puskesmas ya, sehingga memberikan promosi kesehatan, penyuluhan, bagaimana kita itu menyadari fase awal dari terjadinya tumor atau kanker payudara. Nah, kemudian deteksi dini. Di sini pasien-pasien atau masyarakat kita berikan pengertian atau juga pembelajaran bagaimana cara mendeteksi dini dari tumor payudara ini sendiri. Kemudian kita bisa tahu, oh mungkin kira-kira ini dia jinak atau ganas. Nah, ini kita harus memberikan pengertian atau penyuluhan kepada para masyarakat ya. Kemudian dari promosi, kemudian deteksi dini, kalau kita ketemu kasusnya, bagaimana lanjutnya? Bagaimana tata laksana kasus kanker payudara ini ataupun tumor payudara itu sendiri ya? Apakah itu terkait dia jinak atau ganas? Nah, itu kita lihat bagaimana cara tata laksana kasusnya. Nanti ada di sini. Slide. Slide berikutnya. Nah, di sini kita melihat ada cerdik. Ya, sebenarnya ini cerdik. Dia untuk mengevaluasi atau kita mengelola bagaimana mengenai tumor payudara ini sendiri. Yang pertama yaitu cek kesehatan berkala.
cek kesehatan berkala itu dia ada SADARI. SADARI itu pasti banyak ya, udah pada tahu, udah pada dengar. Periksa payudara sendiri. Dan kemudian ada juga SADANIS. SADANIS itu periksa payudara secara klinis. Ya, jadi kalau SADANIS ini diperiksa di rumah sakit. Kalau SADARI itu kita sendiri, kita periksa sendiri di rumah gitu. Nah, kemudian untuk mengantisipasinya kita mengenyahkan asap rokok. Jadi asap rokok tidak hanya terhadap kanker paru-paru saja, tapi juga tetap bisa berpengaruh kepada kanker payudara. Kemudian diet gizi seimbang, nanti kita bisa lihat ada di slide berikutnya nanti faktor-faktor apa saja yang menjadi resiko terjadinya kanker payudara. Oleh karena itu, mengapa diet gizi seimbang ini dimasukkan dalam manajemen untuk pencegahan terjadinya tumor payudara. Kemudian istirahat cukup, dan yang terakhir K-nya itu adalah kelola stres. Slide berikutnya. Nah, ini apa sih sebenarnya dari tadi kita bicara kanker ya, kanker payudara. Kanker tuh sebenarnya apa pengertiannya? Pengertiannya itu kanker itu diartikan sebagai penyakit keganasan akibat replikasi sel yang tidak terkendali. Jadi tubuh kita ini terdiri dari jutaan sel. Dan sel-sel ini nanti dia bergabung menjadi jaringan. Nah, jaringan ini nanti kemudian bergabung lagi menjadi suatu organ, apakah itu organ hati, paru-paru, kemudian juga bisa payudara, ya. Nah, itulah organ yang terdiri dari jutaan sel ini, di mana sel ini nanti dia kalau tercetus kanker atau tumor yang ganas, itu sel-sel ini dengan cepat dia berlipat. Jadi misalnya sel ini harusnya dalam berapa ini dia lipat 2 kali, 4 kali. Tapi kalau sel kanker itu dia cepat, sehingga makanya nanti di slide berikutnya ada klinisnya itu untuk kita bedakan apakah dia ini tadi dia jinak atau ganas, itu ada dengan melihat apakah si tumor ini membesar dengan cepat atau tidak gitu. Karena terkait ini tadi, selnya itu dia berkembang sangat cepat sekali sehingga kalau yang jinak itu biasanya dalam hitungan tahun ya. Dia ya besarnya ya segitu-segitu saja. Tapi nanti kalau yang ganas ini karena selnya dia cepat membesar, replikasinya dia cepat, sehingga dia membesarnya sangat cepat sekali. Biasanya dalam hitungan 2 minggu atau 3 bulan gitu ya, pasien datang. Tadinya kecil dok, sebesar kelereng, terus tahu-tahu sekarang sudah sebesar telur ayam gitu ya. Nah, itu akibat replikasi sel yang tidak terkendali tadi, ya. Slide berikutnya, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kadang pasien datang nih ya, datang punya benjolan gitu di payudara. Dok, ini dibilang tumor atau enggak? Nah, kalau tumor itu semua benjolan itu kita sebut tumor, ya, semua benjolan. Tapi tumor ini terbagi lagi. Ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, yang ganas inilah yang kita sebut kanker. Nah, kemudian ada lagi penyebabnya karena inflamasi. Inflamasi itu adalah karena proses infeksi ya, inflamasi. Sehingga di sini kita eh, bisa bedakan. Tapi kalau benjolan, ada benjolan di payudara gitu misalnya ya. Nah, semuanya itu kita bilangnya tetap tumor. Tapi terkait apakah itu dia jinak atau ganas, nah itu kita baru bisa tahu nanti dari pemeriksaan patologi anatomi. Tuh. Slide. Nah, ini tadi yang saya bilang, faktor-faktor resiko terjadinya kanker payudara ada banyak sekali ya. Jenis kelamin, kalau jenis kelamin jangan kita berpikir, masyarakat biasa berpikir, ah
payudara kan hanya punyanya perempuan, sehingga kanker payudara ini bisa terjadi hanya pada perempuan saja. Enggak, laki-laki juga bisa terjadi kanker payudara, walaupun memang kasusnya dibandingkan dengan perempuan pasti lebih sedikit. Ya, hanya 10% biasanya pada pasien laki-laki eh, terjadi kanker payudara, ya. Cuma dari 10% laki-laki ini yang terkena tumor payudara, biasanya hampir 90% itu hasilnya adalah ganas biasanya kalau pada laki-laki. Nah, kalau perempuan kan dia tetap banyak ya tumor payudara, tapi angka keganasannya itu jadi dia masih ada kemungkinan jinak ya, jinak bisa juga ganas. Tapi kalau laki-laki itu hampir 90% eh, kemungkinan tumor di payudara itu adalah ganas ya. Tapi kita harus bedakan juga pada laki-laki ada yang namanya pembesaran payudara juga biasanya karena eh, obat-obatan bisa sehingga payudaranya menjadi lebih besar itu beda ya. Itu bukan tumor, tapi kalau dia agak lebih membesar, jadi kelihatan seperti wanita itu berbeda ya. Biasanya karena obat-obat tinggi bisa menyebabkan ada benjolan pada bukan benjolan, payudara pada pria membesar ya. Ini kemudian dari usia. Kalau usia itu biasanya paling sering terjadi pada usia untuk kanker payudara ya. Kalau kanker payudara itu paling sering terjadi pada usia-usia lanjut di atas 40 tahun ya. Jadi kalau pasien datang ke kita nih, kita pengen tahu dulu usianya ya. Eh, Apakah kalau misalnya usia 20 tahunan gitu ya, oh ini masih kemungkinan jinak biasanya ya, belasan tahun, 20 tahun tuh kita masih berpikiran biasanya ini kemungkinannya jinak walaupun nanti hasil pastinya itu 100% kita harus lihat melalui mikroskop ya patologi anatomi tadi pemeriksaan jaringan. Tapi kalau sudah di atas usia-usia 40 tahun, kita harus berpikiran ke arah ganas. Terkait nanti kita lihat lagi dari klinisnya. Tapi kalau dari usia eh, kemungkinannya untuk terjadi keganasan itu lebih tinggi. Kemudian eh dini. Menars dini itu adalah menstruasi awal kali atau pertama kali mendapat menstruasi yang terlalu cepat. Nah, itu katanya dia meningkatkan terjadinya angka keganasan pada payudara ya. Jadi biasanya kan kalau kita normalnya ya 9 tahun, 10 tahun gitu ya baru dapat. Tapi kurang dari itu bisa meningkatkan terjadinya angka keganasan itu. Kemudian menopause yang lambat, atau istilahnya terlalu lama ya menopausnya. Kan biasa kalau kita normalnya itu menopause itu usia 50-an ya, 50, 55 itu menopause. Nah, tapi ada yang mungkin sampai 60 tahun baru menopause. Nah, itu katanya meningkatkan terjadinya angka keganasan. Tapi ya nggak semua, kan nggak semua yang menopause 60 tahun kemudian eh, langsung kita klaim, oh nanti dia akan terjadi kanker payudara tuh enggak ya. Nah, kemudian karena faktor-faktor ini sebenarnya tidak hanya berdiri sendiri, pasti ada faktor-faktor pencetus lainnya yang yang bisa mencetuskan terjadinya kanker payudara walaupun sampai saat ini memang belum diketahui secara pasti penyebab pastinya apa, tapi paling sering dan paling ini terkait karena hormonal biasanya ya. Nah, kemudian hamil pertama, usia muda, dan juga laktasi. Ya, ini sangat mempengaruhi. Hamil pertama di usia muda, biasanya 19 tahun sudah menikah, kemudian hamil. Nah, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Karena kenapa? Pada saat itu Dok, tubuh perkenalkan saya Ibu Sri Darwati dari Pasar Minggu. Mau tanya dok, saya udah kanker payudara ya dari tahun maaf Bu, 2014.
Ibu, maaf Saat ini nanti. yang saya rasakan tuh tangan Selamat malam Ibu Sri. Mohon maaf Ibu untuk sesi tanya jawab. Nanti boleh disampaikan di kolom chat ya. Nanti akan dijawab langsung sama Dokter Monica saat sesi tanya jawab. Diizinkan untuk Dokter Monikanya menyampaikan materi dari awal sampai akhir dulu ya Ibu ya. Mohon izin. Dipersilakan dokter Oh ya, dilanjutkan. iya Bu, nanti di akhir kan saya udah bilang nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Nggak apa-apa, pasti emang banyak yang ini ya pengen tahu. Nah, tapi kita lihat dulu penyampaian saya, nanti kita akan diskusi dan kita sharing pengalaman, nggak apa-apa ya. Ini slide-nya juga nggak terlalu banyak kok. Makanya karena saya tahu pasti akan lebih banyak seperti sharing pengalaman atau pertanyaan. Jadi slide saya juga nggak terlalu banyak ya. Nah, ini hamil usia muda itu karena pada saat tubuhnya belum siap, itu dia akan sel-sel di payudaranya juga menjadi berubah biasanya. Sehingga makanya dari penelitian menyebutkan hamil pertama kali usianya muda itu akan meningkatkan terjadinya resiko terjadinya kanker payudara. Kemudian laktasi yang pada ibu yang menyusui lebih dari 12 tahun itu akan mengurangi terjadinya resiko kanker payudara. Jadi ibu-ibu jangan pernah takut atau jangan males untuk menyusui anaknya ya, karena ternyata rajin menyusui itu akan menurunkan resiko terjadinya kanker payudara. Walaupun memang tadi saya udah bilang ya tidak selalu, karena saling berhubungan satu dan yang lainnya sebenarnya ya. Kemudian ada kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal ini contohnya suntik, kemudian pil KB. Nah, itu kan dia terdiri dari hormonal ya. Nah, itu biasanya dia bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Kemudian konsumsi lemak yang berlebih dan juga obesitas itu meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Kemudian konsumsi daging merah, tapi ini kalau konsumsi daging merah ini kita harus catat ya. Konsumsi daging merah itu dia dalam waktu yang sering. Jadi karena ini penelitiannya banyaknya kan dilakukan di luar negeri ya. Kalau di Indonesia memang mungkin agak jarang melakukan penelitian. Nah, karena orang di luar negeri itu angka konsumsi daging merahnya kan tinggi ya. Karena mereka mungkin hampir setiap hari makan steak gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia kan paling ya sesekali ya makan daging merah gitu ya. Nggak setiap hari yang kita makan sapi, makan kambing tuh enggak ya. Jadi ini catatannya adalah konsumsi daging merah yang terlalu sering ya. Kemudian olahraga menurunkan angka terjadinya kanker payudara. Nah, kemudian yang terakhir adalah rokok. Rokok bisa meningkatkan terjadinya resiko kanker payudara. Oke, kemudian slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya bilang, gimana sih kita mau membedakan tumor saya ini jinak atau ganas secara secara klinis gitu ya. Kalau jinak itu biasanya, tadi saya bilang, biasanya dia membesarnya lambat, bisa sampai tahunan, puluhan tahun, ya udah besarnya biasanya segitu-segitu saja, ataupun kalau dia membesar tidak signifikan ya, paling bertambah 1 senti atau 2 senti. Beda dengan yang ganas. Kalau yang ganas itu dia cepat sekali dia membesar, dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, itu bisa membesar 2 kali lipat, bahkan lebih dari ukuran awalnya tumor. Nah, itu kalau sudah seperti itu harus segera cepat-cepat diperiksa ya. Kemudian kalau yang jinak itu biasanya batasnya itu jelas. Kita bisa tahu, oh ini nih tepi si tumornya nih. Tapi kalau yang ganas tuh kita nggak tahu, kayak semuanya keras gitu ya. Jadi batasnya itu nggak jelas antara tumor atau jaringan sehat, itu tidak bisa
bedakan. Kemudian kalau yang jinak itu dia gampang digerakin. Biasanya kalau banyak yang bilang nih bisa lari-lari, bisa pindah-pindah tumornya gitu. Nah itu mudah digerakkan biasanya. Tapi kalau yang ganas dia udah nggak bisa digerakin. Biasanya karena dia terfiksir atau menempel di kulit atau di dinding dada sekitarnya. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa digerakkan. Kemudian kalau yang jinak itu justru kadang kan pasien datangnya itu sudah terlambat karena apa? Pasien-pasien tuh sering datang bilang ke saya, "Iya dok, saya kan tanya kenapa ibu baru datang sudah sebesar ini." Nah biasanya itu pada bilang iya soalnya tidak ada keluhan dok, tidak ada nyeri. Nah itu justru tidak ada nyeri inilah yang membuat kita tidak waspada. Ya, jadi nggak nyeri kok gitu ya. Nah, justru kalau yang jinak itu dia nyeri. Justru kalau orang yang nyeri ini pasti dia akan mencari pertolongan. Ya kan pasti dia akan nanya, "Aduh, kenapa ya benjolan di payudara saya ini nyeri?" gitu. Nah, pasti dia akan mencari dokter. Tapi kalau yang hanya benjolan, nggak nyeri, seakan-akan ya udah ini biasa gitu ya. Nah, itu justru datangnya biasanya jadinya terlambat itu. Sehingga kita ketemunya di stadium akhir biasanya ya. Nah, kemudian perubahan warna kulit itu biasanya dia ada kemerahan ya. Ada contoh gambar di atas tuh warna kemerahan. Kemudian pembuluh darahnya itu menjadi melebar ya. Jadi ada biru keunguan gitu di payudaranya. Kemudian gambaran kulit jeruk bisa tahu ya kayak kalau yang ganas tuh dia gambaran kulit jeruk kayak pori-porinya membesar jadinya. Ya ada contohnya di gambarnya di atas. Kemudian ada puting yang tertarik ke dalam. Ya, jadi ada memang beberapa orang yang putingnya masuk gitu ya, yang nggak keluar. Tapi itu kan berarti kan dia dari dulu. Nah, tapi pada saat dia ada tumor, putingnya baru tertarik ke dalam, nah itu kita harus curiga dia ganas ya. Kemudian ada keluar cairan yang berupa darah dari puting. Slide berikutnya. Nah, ini bagaimana sih kita untuk mendiagnosa suatu kanker payudara? Dia ada 3 tahapan untuk mendiagnosa, oh ini benar dia kanker payudara atau ini hanya tumor payudara yang jinak. Ya, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama pasti dengan pemeriksaan ya, dengan anamnesa. Anamnesa itu kita tanyakan keluhan pasiennya, bagaimana perjalanan penyakitnya, benjolannya ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokternya. Nah, dari klinis ini kita bisa kira-kira nih, oh ini kira-kira jinak, ini kira-kira ganas, kita udah bisa memperkirakan ya. Ditambah lagi nanti dengan radiologi. Radiologinya itu yaitu bisa dengan USG, bisa dengan mamografi, atau sekarang kan udah pemeriksaan udah canggih bisa dengan MRI ya. Tapi secara USG dan mamografi itu kita sudah bisa membantu untuk mendiagnosa ya. Kapan sih pertanyaannya kapan sih harus USG, kapan harus mamografi? Jadi kadang ada pasien yang bilang, "Dok, saya kemarin disuruh mamografi gitu." Ya, sebenarnya USG pun bisa, cuma kapan USG, kapan mamografi? USG biasanya kita lakukan pada pasien-pasien dengan usia di bawah 40 tahun. Kenapa? Karena pada pasien usia di bawah 40 tahun, jaringan payudaranya kan dia masih lebih padat ya, sehingga kalau dilakukan mamografi itu dia alatnya itu dengan dilakukan tuh dijepit payudaranya. Nah, kalau jaringan payudaranya masih padat, itu agak nyeri ya, sehingga kenapa pilihannya untuk pasien di bawah usia 40 tahun kita pakainya USG. Nah, di atas 40 tahun baru kita pilihannya mamografi, tapi itu pun tergantung biasanya ukuran payudara pasiennya. Kalau biasanya ukuran payudaranya kecil, kita nggak bisa pakai mamografi. Jadi tetap bisa digunakan USG ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi adalah MRI ya, yang paling baik itu MRI. Tapi sebenarnya USG, mamografi tergantung fasilitas kesehatannya saja. Punya alatnya yang mana sebenarnya bisa, karena sensitivitas dan untuk kedua alat ini tidak jauh berbeda
ya. Kemudian yang terakhir setelah kita periksa pasiennya klinis, kemudian radiologi, yang terakhir baru kita melakukan pemeriksaan yang namanya biopsi. Nah, jika kita sudah mendapatkan hasil biopsi ini baru kita bisa mengatakan 99% itu atau 100% ini jinak, ini ganas, ya. Nah, biopsi ini bisa dengan FNAB. FNAB itu dengan jarum halus, ya. Jarum halus disuntikkan, kemudian disedot cairannya, nanti diperiksa di bawah mikroskop. Hanya kelemahannya pada pemeriksaan ini kita tahunya dia, oh ini tumornya jinak, ini jenis selnya ganas. Hanya sampai sebatas itu. Untuk tahu, oh ini jenisnya apa tumornya tuh kita nggak bisa. Kita cuma tahu, oh ini jinak, ini ganas, ya. Lebih tinggi lagi nanti itu dengan core biopsi. Core biopsi itu sama seperti jarum halus ini, tapi dia jarumnya lebih besar sehingga yang kita dapat itu adalah jaringan. Ya, kemudian kalau yang tumornya sudah terlalu besar dan sudah ada luka, biasanya kita pilih dengan pembedahan, ya. Atau kalau masih kecil ya kita eh, ambil dengan pembedahan. Jadi benjolannya kita angkat sekalian, kemudian diperiksakan nanti di bawah mikroskop. Slide berikutnya ini. Nah, ini dia untuk prosedur terapinya. Ya, kalau dia ternyata dari pemeriksaan 3 tadi semuanya sudah tegak diagnosanya dia adalah kanker payudara, kita lakukan terapinya mulai dari pembedahan. Pembedahannya nanti tergantung masing-masing stadium sebenarnya ya. Kalau dia eh, ganas dan sudah stadium lanjut, biasanya kita akan melakukan dan masih bisa dioperasi, biasanya satu payudaranya akan diangkat, ya. Tapi kalau dilihat ternyata kondisinya ada yang sudah besar sekali, sudah banyak luka, biasanya dokternya bisa memutuskan mungkin akan dikemoterapi dulu, kemudian baru nanti dilakukan pembedahan untuk pengangkatan payudara, ya. Jadi sebenarnya tahapan terapinya itu banyak ya. Tetap sebenarnya pembedahan itu dia karena kita harus membersihkan semua selnya, ya. Kita harus angkat tumornya semua. Jadi jalan satu-satunya memang pembedahan. Tapi dilihat juga nanti kalau tergantung dari stadiumnya biasanya, ya. Tidak semua pasien harus diangkat payudaranya, tapi eh, tetap terapinya itu dengan pembedahan, tapi masing-masing pembedahannya itu beda-beda, ya. Tidak semua langsung diangkat satu payudara tuh enggak, ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kemoterapi. Biasanya kalau pasien tuh kan dengar kemoterapi itu kayak apa ya? Gimana sih kemoterapi itu pasti pada langsung stres gitu ya. Jadi ini bisa dilihat di gambar di situ ya, itu pasiennya menjalani kemoterapi gitu, tapi mereka tetap bisa enjoy gitu. Karena kemoterapi itu sebenarnya memasukkan obat-obatan kemo lewat pembuluh darah, jadi diinfus gitu ya. Eh, Memang efek sampingnya kadang tidak enak buat pasien ya, kadang rambut rontok, kemudian ada mual muntah, tapi selama eh, ada resiko mual muntah itu biasanya diberikan obat sehingga nanti mual muntahnya itu paling hanya 1-2 hari biasanya. Cuma ada beberapa pasien memang yang lebih lama gitu ya. Tapi biasanya akan dapat obat untuk mual muntahnya itu. Ya, kemudian bisa menjalani radioterapi. Radioterapi ini seperti gambar di sebelahnya itu ya, dengan alat radiologi dilakukan radioterapi langsung ke target organnya, ya. Kemudian ada hormonal terapi atau target hormon. Nah, ini harus diperiksa dulu nih hormonnya masih eh, masih berjalan, masih baik atau tidak. Jadi ada reseptornya atau tidak penerima untuk obat ini. Kalau ternyata tidak ada ya tidak memakai obat hormonal ini ya. Tapi kalau masih, biasanya ada yang namanya itu estrogen dan progesteron reseptor. Kalau masih positif masih bisa diberikan hormonal terapi ini. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang penting yang harus kita lihat ya untuk mencegah
terjadinya atau sebenarnya mencegah kita datang ke dokter pada stadium yang lanjut ya. Kapan sih kita harus mulai deteksi dini ya? Kalau pada pasien risiko tinggi ini tadi sebenarnya ada satu lagi tadi faktor risikonya saya lupa, itu faktor genetik. Jadi kalau misalnya di tempat alat kesehatannya yang lengkap dan di luar negeri ya itu sudah pasti biasanya akan diperiksa genetiknya ya. Jadi nanti tuh anaknya akan ketahuan dia punya yang namanya BRCA 1 dan 2. Nah, itu dilihat kalau dia ternyata positif, kemungkinan itu dia angka terjadinya kanker itu sangat tinggi ya, sehingga eh kalau resiko tinggi, maka pada usia di atas 35 tahun, itu pasiennya harus melakukan sadari. Sadari itu periksa payudara sendiri tadi, dan juga radiologi. Pemeriksaan radiologinya itu boleh USG, boleh mamografi, setiap 6 bulan atau 12 bulan sekali. Ya, tapi paling baik kalau biasanya saya sarankan 6 bulan satu kali ya, kalau memang dia punya riwayat resiko tinggi. Tapi kalau resiko rendah biasanya di atas 40 tahun melakukan sadari dan radiologi setiap 1 tahun satu tahun sekali. Itu kalau resiko rendah ya. Kalau untuk sadarinya itu ya dari umur berapapun, dari usia muda 20 tahunan ketika payudaranya sudah mulai membesar ya tetap kita harus sadari ya. Sadari itu nanti ada caranya di slide berikutnya, slide. Nah, ini cara melakukan deteksi dini tadi ya, sadari, periksa payudara sendiri. Nah, posisinya bisa seperti gambar-gambar tersebut di atas ya. Boleh tangannya diangkat ke atas satu, kemudian tangan satunya meraba payudaranya, periksa ada enggak benjolan. Jadi arahnya itu boleh dari atas ke bawah ya. Ini mengikuti tanda panahnya itu ya, atas bawah. Jadi atas bawah ya. Atau memeriksa searah jarum jam atau berlawanan sih bebas ya, tapi memutar dari arah puting ke luar ya, dari puting kemudian diraba sampai keluar. Nah, itu diraba dengan menggunakan 3 jari ya, 3 jari diraba, tangan satunya diangkat ya, atau boleh tangannya di pinggang ya. Tujuannya adalah supaya dinding dadanya itu dia kontraksi sehingga kalau ada benjolan di situ dia akan lebih menonjol jadinya. Atau boleh seperti pada gambar yang paling terakhir yang di bawah, punggungnya diganjal dengan bantal sambil posisi tiduran ya. Posisi tiduran, tangannya satu ke belakang, tangan sebelahnya periksa ya, mau dari atas ke bawah atau memutar dari arah puting ke arah keluar ya. Tapi kalau saya biasanya lebih senang menganjurkan pasien pada saat mandi ya, terutama pada saat menggunakan sabun. Kalau pakai sabun tuh biasanya kalau ada benjolan apalagi masih kecil itu pasti akan sangat teraba. Begitu kita sabunan itu pasti akan teraba ya. Nah, kapan sih melakukan sadari ini? Apakah setiap minggu atau ini? Enggak, kita dianjurkan di situ ada tulisannya 1 bulan 1 kali antara hari ke-7 sampai 10 setelah hari pertama menstruasi ya. Jadi di situ kita melakukan sadari. Jangan saat kita mau haid diperiksa sadari gitu. Karena kenapa? Karena saat kita mau haid itu kan jaringan payudaranya lebih padat ya, sehingga seakan-akan semuanya tuh kayak terasa benjolan gitu ya, karena ada bagian yang keras gitu. Kita agak susah untuk merabanya. Bahkan kalau mau USG atau mamografi pun tidak dianjurkan pada saat pasien biasanya sedang haid atau saat mau haid ya. Jadi saat yang tepat adalah 1 bulan 1 kali antara hari ke-7 sampai 10 setelah hari pertama menstruasi. Oke. Slide berikutnya.
Oke, saya rasa sudah habis ya ini slide terakhir sepertinya. Oke, ya. Terima kasih. Pita pink ini adalah pasti sering lihat ya kalau hari kanker payudara itu biasanya ada pita pink itu. Nah, itu memang lambangnya untuk kanker payudara. Oke, terima kasih untuk waktu untuk tanya jawabnya. Saya persilakan. Baik, dokter, terima kasih untuk paparan materi yang sudah disampaikan. Sini sudah banyak sekali, dokter, untuk pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa pertanyaan saja ya, yang akan kita pilih. Eh, ini ada pertanyaan dokter dari Natsla Azarin. Pertanyaan dari Ansaldin, mohon maaf ini terlalu banyak. Kami akan mengambil satu pertanyaan ya yang bisa dijawab karena mengingat keterbatasan waktu dan banyak juga pertanyaan dari peserta lainnya. Saya akan bacakan dari Natsla. Selamat malam, perkenalkan nama saya Natsla Azarin dari Bekasi. Izin bertanya dokter. Eh, Apabila kanker payudara belum mencapai stadium 3 dan 4, apakah cukup dilakukan kemoterapi, terapi hormonal dan terapis biologis, dan operasi sebaiknya dilakukan saat sudah memasuki stadium apa ya, Dok? Dipersilakan, Dok. Oke, tadi kalau misalnya belum masuk stadium 3-4 ya, berarti masih stadium Ya. awal, stadium 1-2. Stadium 1-2 itu berarti kemungkinan kan tumornya masih di bawah 5 cm ya. Nah, ini kalau seperti ini tuh biasanya lebih bagus lagi ya prognosanya pasiennya. Nah, itu kita lihat apakah pasien ini usianya, tergantung usianya juga, datang ke kita usia berapa. Kalau masih usia 40 tahun gitu ya, kalau masih produktif, kalau kita angkat satu payudaranya kan kasihan ya. Jadi sekarang ada yang namanya terapi breast conserving surgery ya. Jadi tidak mengangkat semua jaringan payudaranya, tapi ada syarat-syaratnya ya. Contohnya tidak boleh benjolannya itu di tengah ya atau dekat puting. Ada beberapa syaratnya, tapi masih bisa dipertimbangkan untuk dilakukan breast conserving surgery itu untuk pasien dengan usia yang masih muda biasanya. Dan kemudian tidak serta-merta langsung kemoterapi kalau di stadium 1-2 ini ya. Stadium 2 itu biasanya kita lihat nanti ada yang pemeriksaan namanya imunohistokimia ya. Imunohistokimia itu nanti diperiksa estrogennya dan progesteron reseptornya. Kalau positif biasanya bisa tidak dilanjutkan dengan kemoterapi, nanti dengan terapi hormonal. Jadi pasiennya diberikan obat hormonal yang bisa diminum eh, selama 5 tahun sambil nanti dievaluasi kemungkinan-kemungkinannya atau setiap biasanya pasien dengan kanker payudara itu tidak pernah putus ya untuk datang ke dokter itu karena mereka harus terus datang berkelanjutan untuk memeriksakan memastikan tidak ada benjolannya lagi. Nah, kalau memang baik responnya maka itu akan diteruskan biasanya sampai 5 tahun responnya gitu. Nah, kalau yang sudah stadium 3 dan 4 itu biasanya hampir semua pasiennya itu yang sudah tidak bisa dioperasi sehingga biasanya ada yang apalagi yang stadium 4 itu biasanya ada luka apa segala macam. Nah, itu biasanya dengan kemoterapi dulu. Jadi dikecilkan dulu tumornya ya, bukan stadiumnya yang kita turunkan tapi tumornya kita kecilkan dulu sehingga bisa dilakukan tindakan pengangkatan payudara. Setelah pengangkatan payudara nanti dilanjutkan lagi dengan kemoterapi. Nah, kalau yang 4 itu biasanya sudah ada metastasis ya. Metastasis itu penyebaran ke organ. Biasanya paling sering kalau payudara itu penyebarannya ke tulang, ke paru-paru, ke hati dan juga ke otak ya. Nah, itu kalau seperti itu biasanya nanti ada target lagi untuk kemoterapi organ-organ tersebut gitu. Ya. Baik. Eh,
terima kasih dokter. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Tasya Aisyah. Selamat malam dokter, perkenalkan nama saya Tasya Aisyah, izin bertanya. Ini karena ada dua pertanyaan, mohon izin. Jadi untuk satu peserta dibacakan satu pertanyaan saja ya dokter ya, karena banyak karena mengingat waktu kita juga ya. Eh, Jika sudah terdiagnosa kanker payudara, bagaimana cara agar kanker payudara tersebut tidak mudah menyebar ke organ lain, Dok, seperti usus, hati, maupun tulang? Terima kasih. Ya, supaya tidak mudah menyebar ya. Supaya tidak mudah menyebar Iya. ya, kita harus deteksi secara dini tadi. Itu yang paling pertama ya. Kemudian kalau memang sudah terdeteksi dia tumor payudara, ikuti saja terapi-terapi yang sudah dianjurkan oleh dokter ya. Jangan biasanya dengar tetangga pakai ini pakai itu gitu ya, pakai jamu ini itu sebaiknya nggak usah ya. Tetap kita konsultasikan ke dokter supaya supaya mencegah yaitu tadi metastasis tadi, mencegah penyebaran tadi supaya tidak cepat menyebar ya. Cuma memang ada eh, apa penelitian yang katanya tadi kalau imunohistokimianya itu diperiksa misalnya biasanya kalau yang udah pernah yang pasien-pasien penyintas kanker payudara pasti tahu ya, estrogen reseptor, progesteron dan HER2, Herceptin reseptornya. Kalau tiga-tiganya itu negatif, biasanya memang untuk terjadinya metastasis itu katanya angkanya lebih tinggi ya. Cuma memang kita nggak bisa langsung, itu kan berdasarkan penelitian ya. Memang angka terjadi metastasis lebih tinggi, tapi tetap bisa kita cegah dengan yaitu tadi dengan mengikuti protokol terapi tadi dari dokter ya, kayak itu dengan kemoterapi tadi ya atau dengan hormonal terapi, kita ikuti sarannya itu. Jadi jangan eh, pakai jamu atau apa gitu supaya mencegah mempercepat terjadinya metastasis. Karena banyak pasien yang saya temui juga udah 5 tahun, 10 tahun itu kondisinya sangat baik gitu ya, tidak bermetastasis dan mereka selalu kontrol itu 10 tahun tuh masih ini ya harapan hidupnya. Baik. Oke. Terima kasih dokter. Selanjutnya ada dari Sri Budiati atau Dawis Buah Sawo. Jadi ini kader dari Dasau Wisma Mujul ya dokter ya. Pertanyaannya, eh, selamat malam dokter. Ini maaf saya Sri Budiati kader Dasau Wisma Mujul. Pertanyaannya, seandainya seorang ibu ada kanker payudara, tapi dia sedang menyusui, apakah kanker itu akan menular ke anak yang disusui? Itu kemudian, thanks. Mohon infonya dokter. Kalau kanker payudara itu beda ya dengan kayak penyakit hepatitis ya atau yang bisa ditularkan lewat ASI. Jadi penyakit kanker ini sebenarnya tidak menular ya, bukan suatu penyakit menular. Penyakit kanker ini kalau dibilang menular tidak, tapi kalau ditanya apakah diturunkan, ya bisa, genetiknya bisa diturunkan gitu untuk kanker payudara. Contohnya tadi yang saya bilang kalau ada pemeriksaan BRCA itu, nah itu untuk melihat genetiknya gitu, itu diturunkan. Tapi kalau menular, apalagi lewat ASI itu tidak gitu. Cuma hanya kita lihat apakah si ibunya ini saat menyusui dia kan terdiagnosa kanker payudara. Apakah dia menjalani kemoterapi? Nah, kalau dia menjalani kemoterapi, itu pasiennya sebaiknya tidak menyusui karena justru bukan karena menularkan penyakitnya, tapi obat kemoterapinya itu yang akan nanti berpengaruh kepada bayinya itu. Ya, Terima kasih dokter. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Rani Wulansari dari Jawa Timur. Selamat malam dokter, izin bertanya, jika wanita punya riwayat tumor di payudaranya,
apakah tidak boleh menggunakan KB hormonal agar tidak menimbulkan tumor dan kanker payudara kembali, Dok? Sebaiknya KB apa yang harus digunakan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Yes, terima kasih pertanyaannya. Ibu siapa tadi? Ibu Rani Ibu Wulansari, Dokter. Rani. Ya, jauh ya ikut dari Jawa Timur. Kalau punya riwayat, misalnya riwayatnya waktu usia muda gitu ya, pernah melakukan operasi dan ternyata hasilnya jinak, memang dari penelitian itu disarankan untuk tidak menggunakan saat nanti dia menikah atau saat dia punya anak nanti, tidak disarankan untuk menggunakan KB hormonal. Contohnya yang tadi saya bilang suntik dan juga pil, karena dari peneliti ada meningkatkan resiko jadinya kanker payudara. Karena sekarang juga sebenarnya sudah tidak begitu disarankan lagi untuk pemakaian hormonal itu, KB hormonal dalam jangka waktu yang panjang ya. Yang bisa meningkatkan itu biasanya pemakaian lebih dari 5 tahun. Nah, itu biasanya bisa meningkatkan risiko kanker ya, sehingga biasanya tidak begitu disarankan, apalagi kalau misalnya punya riwayat tumor payudara sebelumnya, apakah itu hasilnya jinak, itu biasanya tidak disarankan, apalagi yang hasilnya ganas ya, sangat tidak disarankan untuk memakai hormonal KB hormonal gitu. Ya, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Resa ya dok ya. Ya. Sebentar, saya bacakan dulu. Ya, sejauh yang saya tahu, penyakit ini juga mendampak aspek psikososial ya dok. Lalu bagaimana pendekatan holistik dan perawatan paliatif telah berkembang dalam mendukung pasien selama perjalanan mereka melawan kanker payudara? Adakah kolaborasi medis dengan lembaga-lembaga dukungan dan kelompok-kelompok pasien untuk meningkatkan kualitas dukungan psikososial yang diberikan kepada pasien dan keluarga mereka? Silakan. Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sekarang itu sudah sangat banyak sekali eh, perkumpulan atau organisasi para penyintas kanker payudara ini yang mereka akan sangat sering sekali. Jadi beberapa rumah sakit yang memang menangani pasien kanker yang sampai stadium akhir itu, kalau di UKI memang kita belum yang sampai ke paliatifnya ya. Kita memang untuk tahap awal sampai deteksi dan diagnosa dan eh, tindakan operasi itu kita bisa, tapi untuk sampai yang paliatif, kemoterapi kita memang masih belum bisa. Cuma kalau beberapa rumah sakit besar seperti RSCM gitu ya, itu biasanya mereka sudah ada tuh pasien-pasien yang penyintas itu bahkan mereka punya grupnya sendiri. Nah, di situ di grup itu mereka akan saling biasanya bertukar cerita, terus saling memberi support satu sama lainnya. Itu memang ada komunitasnya, dan yang pasti pada tahap awal seseorang terkena kanker ini biasanya itu memang perlu kita memberikan pendekatan secara psikologis ya. Biasanya kita bisa konsulkan kepada dokter psikiatri ya untuk memberikan, karena pada tahap awal ini biasanya pasien-pasiennya tuh denial gitu ya, terdiagnosa kanker, pasiennya tuh tahap awalnya tuh dia adalah denial, dia menyangkal, masih masih nggak masih tidak percaya atau masih tidak mau mengakui kalau sebenarnya kanker. Nah, itu kita bisa memberikan pendekatan dengan eh, berkonsultasi, atau kita konsultasikan ke dokter psikiatri biasanya. Tapi untuk itu biasanya memang holistik, dan bahkan untuk organisasi itu sudah banyak sekali itu. Bahkan mereka akan, apalagi kalau hari kanker itu, mereka sering sekali mengadakan kegiatan, datang ke rumah sakit untuk memberikan support pada pasien-pasien yang terdiagnosa kanker. Tuh. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Agnes Transjakarta.
Selamat malam dokter, perkenalkan nama saya Agnesia dari PT Transportasi Jakarta. Mau tanya, apakah tumor kalau dioperasi akan cepat bertransformasi menjadi kanker? Dan kalau sudah menjadi kanker, sel akan cepat berkembang dan apa akibatnya kalau tumor tidak diangkat? Silakan dokter. Ya, jadi itu sebenarnya ini ya, mitos kalau kanker diangkat jadi cepat bertransformasi itu enggak ya, tumor diangkat jadi kanker enggak. Tapi tumor diangkat itu tujuannya yang tadi saya bilang, diangkat untuk mencari tahu ini dia tuh sebenarnya jinak atau ganas ya. Jadi kalau sudah diangkat eh, tumornya terdeteksi jinak, berarti tindakannya sudah selesai dan biasanya tidak akan muncul lagi benjolannya. Tapi kalau dia ternyata ganas, nah ini kalau ternyata ganas ya ada kelanjutannya. Apakah itu kemoterapi atau harus diangkat seluruhnya payudaranya tadi. Tapi kalau ya dia tidak menjalani tahapan lanjut yang disarankan oleh dokter karena dia sudah terdiagnosa ganas, ya pasti akan cepat membesar dan tumornya cepat menyebar jadinya gitu. Jadi bukan karena tindakan operasinya itu yang membuat tumornya jadi ganas tuh enggak ya, tapi memang pengangkatan tumor untuk diperiksa apakah ini jinak atau ganas tadi itu. Oke. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Putri. Selamat malam Dokter Monica, perkenalkan saya Putri, izin bertanya, apakah siklus menstruasi masih berjalan setelah pasien menjalani pengobatan kanker? Nah, ya, jadi sebenarnya tujuan pengobatan kanker itu, terutama apalagi yang mendapat terapi hormonal, biasanya tujuannya itu biasanya untuk menstop eh, menstruasinya gitu. Jadi biasanya eh, dilihat eh nanti biasanya dokternya akan bertanya nih kalau dia habis kemo masih mens nggak Bu gitu kalau pasien yang masih menstruasi ya. Nah itu biasanya kalau masih menstruasi akan obatnya biasanya ditambah, jadi tujuannya memang supaya menstruasinya itu dia stop gitu, tapi kan tergantung usianya ya gitu. Jadi kalau usia di atas eh, 50 tahun biasanya diusahakan untuk di stop menstruasinya. Tapi kalau yang masih usia-usia produktif 30 tahun gitu ya, biasanya tidak. Walaupun kemoterapi masih tetap menstruasi gitu. Tapi kalau yang usianya udah 50 tahun ke atas yang usia tidak produktif, biasanya memang menstruasinya diusahakan untuk di stop gitu. Baik. Eh, ini mungkin untuk satu pertanyaan lagi ya dokter ya, karena eh, kita mengingat waktu kita yang sudah hampir habis. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Yanti nih dokter. Selamat malam dok, saya Rianti. Saya masih masa pengobatan kemoterapi dan sudah pengangkatan total payudara dengan metode dicangkuk payudara, kulit, paha, dan metalse ke tulang. Yang mau saya tanyakan, menyusui anak-anak tadi udah, apakah yang sudah metalse ke tulang bisa sembuh? Kemudian ciri-ciri kanker sudah sembuh atau membaik setelah kemoterapi. Dipersilakan dokter. Ah, jadi buat siapa tadi Bu Rianti ya? Yanti, Yanti. Yanti, ya itu ibunya nggak khawatir kalau walaupun sudah metastasis ke tulang. Saya pernah waktu saya sekolah dulu, saya pernah mendapatkan pasien sudah metastasis ke tulang belakang. Pasiennya sudah tidak bisa jalan, lumpuh gitu ya kakinya, kursi roda. Setelah mendapat pengobatan biasanya nanti ada obat kemoterapi untuk tulang gitu, untuk tulang khusus gitu. Setelah dapat pengobatan ke tulang itu pasiennya bisa jalan lagi. Itu cukup baik ya ininya responnya terhadap ini. Jadi sebenarnya untuk terapi itu ke tulang kita bisa bisa membaik
pasiennya dengan menjalani kemoterapi ataupun dengan biasanya radioterapi tergantung nanti tulang yang terkena. Biasanya kalau di tulang belakang itu biasanya di radioterapi dan juga bisa mendapatkan kemoterapi untuk tulang. Itu responnya cukup baik dan bisa membaik. Jadi tadi ibunya tanya gimana caranya tahu ini tumornya sudah nggak ada gitu ya. Kita nanti ibu kalau sudah selesai kemoterapi itu ibu akan selalu diperiksa USG setiap awalnya nanti 3 bulan dulu berkala 3 bulan, nanti kemudian lanjut setelah 1 tahun mungkin menjadi 6 bulan. Kalau dalam perjalanan waktunya itu sudah tidak ada benjolan lagi yang muncul, benjolan baru tidak ada muncul, kemudian yang metastasis ke tulangnya juga nanti biasanya akan dilakukan pemeriksaan scan tulang biasanya scan tulang itu adanya di RSCM dan Darmais ya. Nah, itu dilihat nanti di tulangnya semuanya kalau setelah dilakukan kemoterapi sudah hilang, itu akan dilakukan nanti pemeriksaan berkala USG payudara, USG hati, kemudian ronsen dada dan juga untuk yang ke tulangnya itu akan selalu diperiksa secara berkala sampai seumur hidup biasanya ya. Jadi makanya saya bilang tadi kalau pasien kanker payudara itu akan selalu ketemu dengan dokternya gitu ya, dokter bedahnya itu karena dia akan selalu di follow up. Awalnya nanti 3 bulan, 6 bulan, kemudian nanti akan menjadi bisa kalau semuanya progresnya bagus nanti 1 tahun sekali untuk di follow up gitu. Kalau tandanya hilang ya berarti tidak ada lagi benjolan baru muncul, kemudian kondisi tulang ibunya yang tadinya mungkin saya nggak tahu separah apa ya yang metastasis ke tulang ibunya, tapi biasanya ada nyeri-nyeri gitu ya. Ada yang bahkan sampai patah tulang ya, tulangnya patah. Nah, kalau misalnya nyerinya sudah hilang, sudah membaik, nah kemungkinan berarti metastasisnya yang di tulang itu sudah membaik juga dengan pengobatan kemoterapi gitu. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban yang sudah disampaikan dan tentunya kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah antusias sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kanker payudara. Dan kami mohon maaf sekali buat Bapak Ibu yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin konsultasi langsung ke Dokter Monica terkait topik kita pada malam hari ini tentang kanker payudara, Bapak Ibu bisa langsung ke Rumah Sakit Umum UKI karena Rumah Sakit Umum UKI pun melayani penanganan awal ya dokter ya untuk kanker payudara ini. Baik. Nah, ini tadi kan saya sudah Iya, bilang di awal kalau akan ada pemenang dari pemilihan pertanyaan terbaik. Ini sambil panitia akan memilih pertanyaan terbaik dari panitia mungkin akan menayangkan kembali video profil Rumah Sakit UKI sambil menunggu dan diharapkan bagi Bapak Ibu jangan keluar dulu karena kita akan umumkan di sini juga untuk para pemenang dan kami mengucapkan kembali terima kasih Dokter Monica untuk penyampaian materi pada malam hari sangat luar biasa. Semoga penyampaian materi yang disampaikan Dokter Monica pada malam hari ini bisa membuat kita lebih aware lagi tentang kanker payudara karena penanganan lebih awal, kenali sejak dini, cegah lebih awal. Jadi kita bisa tahu penanganan apa yang akan dilakukan. Semoga materi malam hari ini yang disampaikan Dokter Monica bisa membantu diri kita sendiri dan membantu teman-teman kita, keluarga kita di sekitar kita. Terima kasih Dokter Monica dan kami akan penayangkan untuk profil Rumah Sakit Umum UKI lagi sambil panitia memilih untuk pemenang. Dipersilakan. Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia
memiliki visi untuk menjadi rumah sakit pendidikan utama yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam pelayanan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan. Dengan moto melayani bukan dilayani, kami percaya bahwa berbagi dan peduli yang tinggi dapat menunjang proses pelayanan dan penyembuhan secara holistik di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Kami selalu memberikan tujuan untuk memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif di bidang medis secara optimal, serta tidak lupa mengembangkan tugas pendidikan dan penelitian untuk kepentingan khalayak masyarakat. Dengan semangat melayani bukan dilayani, inilah Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia.
Baik, terima kasih untuk penayangan videonya. Jadi, bagi Bapak Ibu, dipersilakan apabila membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung ke Rumah Sakit UKI karena kita banyak layanan-layanan kesehatan dari rawat inap, rawat jalan, IGD, dan penunjang-penunjang medis lainnya. Dan kami berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah join dari awal hingga akhir dan kami akan mengumumkan pemenang dari sesi pemberi penanya terbaik yang sudah dipilih oleh panitia. Dipersilakan untuk ditayangkan. Inilah 3 pemenang dari sesi pertanyaan. Ada Ibu Sri Budiati, kader Dasawisma Mujul, Ibu Rani Wulansari dari Jawa Timur, dan Ibu Agnes dari Transjakarta. Kami mengucapkan selamat kepada para 3 pemenang pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan saldo digital money yaitu OVO. Dan untuk konfirmasi dan pengiriman hadiah, ibu-ibu boleh mengirimkan WA ke nomor WA yang tertera di 0812 8522 5850. Jadi bagi 3 pemenang boleh konfirmasi ke WA tersebut. Nanti kami akan mengirimkan saldo digital money-nya kepada ibu-ibu pemenang. Dan kami memohon maaf bagi ibu-ibu, bapak ibu yang belum bisa mendapatkan, dan jangan segan-segan, jangan ragu-ragu untuk tetap mengikuti webinar Rumah Sakit Umum UKI selanjutnya, karena akan ada webinar-webinar selanjutnya yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit UKI dan tentunya bisa membantu eh, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kita akan mengakhiri sesi webinar kita pada malam hari ini. Sebelum mengakhiri, kita akan ada sesi foto dulu. Bagi Bapak Ibu boleh mengaktifkan kameranya dulu supaya panitia boleh mengambil sesi foto kita pada malam hari ini. Boleh diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan kembali terima kasih buat Dr. Monica yang sudah menyampaikan materinya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Dan untuk selanjutnya saya memberikan kembali kepada MC-nya. Dipersilakan. Terima kasih Bu Teti yang sudah jadi moderator kita pada malam hari ini dalam webinar. Dan sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Direksi Rumah Sakit UKI, yaitu Dr. Royandi Hutasoid. Dipersilahkan. Baik, selamat malam saya ucapkan kepada semua peserta webinar pada hari ini. Pertama-tama terima kasih untuk Dr. Monica Yolanda, spesialis bedah kita yang telah menjelaskan tentang kanker payudara. Dan saya ingin sampaikan pada kita semua, kita akan banyak melakukan seminar-seminar dan webinar dalam rangka 50 tahun usia Rumah Sakit UKI di tahun ini tanggal 2 Desember. Jadi mari jangan ketinggalan. Dan kami minta maaf kalau tadi kita menyediakan 100 untuk peserta, ternyata banyak yang tidak bisa masuk. Kami akan tingkatkan nanti lebih banyak lagi supaya bisa lebih dari 100 nanti yang ikut untuk webinar berikutnya. Jadi jangan khawatir. Tadi ada pesan untuk mereka yang minta nomor telepon bagi mereka yang menang. Kalau kurang jelas, tolong nanti moderator mengingatkan nomor telepon yang harus dihubungi karena kurang jelas, kurang cepat dicatat tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatian
Bapak Ibu dari berbagai kota, saya lihat dari Jatim, dari berbagai tempat, ya kita bersyukur ini jadi pengalaman atau pengajaran yang baik buat semua orang, khusus ibu-ibu, bahkan ada juga bapak-bapak kalau dia kena ginekomasti, ya, dan kecenderungan ginekomasti juga banyak mengalami keganasan. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih untuk sambutan dari Dr. Royandi. Dan Bapak Ibu, kembali moderator mohon diinformasikan kembali nomor telepon yang dapat dihubungi untuk para pemenang pertanyaan tadi, Baik, 3 pemenang. ya. Boleh ditampilkan ya. Jadi untuk bagi Bapak Ibu yang menjadi 3 pemenang pertanyaan terbaik, boleh konfirmasi melalui WA 0812 8522 5850. Nanti tim kami akan merespon WA Bapak Ibu dengan baik. Jadi dikonfirmasi aja, saya pemenang dari webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titi yang sudah menyampaikan. Demikian Bapak Ibu, mohon sekali lagi konfirmasinya setelah diumumkan tadi para pemenang dari 3 penanya terbaik. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, sekali lagi saya mohon kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat yang akan disampaikan oleh Dr. Yandi Hutasoid. Dipersilakan, Dok. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kami telah menyelesaikan seluruh webinar pada hari ini dalam rangka 50 tahun Rumah Sakit UKI. Kami percaya banyak orang telah mendengar, banyak yang diberkati. Biarlah pengajaran ini, pengetahuan ini bisa diteruskan ke orang lain, dan biarlah mereka memerlukan informasi atau pemeriksaan lebih lanjut, mereka bisa mendatangi rumah sakit terdekat ataupun rumah sakit UKI yang mereka kenal di daerah Cawang, Jakarta Timur. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Dr. Yandi dan Bapak Ibu, demikian akhir dari webinar kita sudah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan kita akan kembali Bapak Ibu ya dengan webinar yang akan datang yang diprakarsai oleh Rumah Sakit UKI dalam rangka memperingati 50 tahun ulang tahun dan bekerja sama dengan Persekutuan Doa dari alumni SMPK 377 di Ponorogo, Jakarta. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih semua. Malam. Bapak Ibu.